Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh adal amanah wa balagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa sallallahu wa sallama wa baraka ala hadan nabiyyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Ma'asyiral muslimin, sebuah teko hanya mengeluarkan apa yang diisikan ke dalamnya. Kalau yang diisikan air susu, yang keluar air susu. Kalau yang dikeluarkan air teh, yang keluar air teh. Kalau yang diisikan air kopi, yang keluar air kopi. Dan kalau yang diisikan air comberan, yang keluar juga air comberan. Apa maksudnya? Hamba-hamba Allah, siapapun di antara kita yang menginginkan, yang merindukan akhir kalamnya la ilaha illallah, maka haruslah kita isi mata kita, telinga kita, hati dan pikiran kita dengan la ilaha illallah. Inilah kalimatut tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab samawi, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan syariat jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah dengan mengucapkan la ilaha illallah seorang muslim otomatis menjadi ahli tauhid? Apa dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah dia disebut al-muwahhid? Jawabannya belum tentu. Mengapa demikian? Karena tidak cukup seseorang dikatakan ahli tauhid hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah saja, tanpa dia fahami, tanpa dia amalkan, tanpa dia konsisten atau istiqomah di atasnya. Hamba-hamba Allah, dahulu ada seorang yang datang kepada seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Seorang ini datang kepada
Syekh Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, seorang ulama besar di zamannya. Dia berkata, "Wahai Syekh, bukankah la ilaha illallah itu miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu kunci surga?" Syekh Wahab ibn Munabbih rahimahullah menjawab, "Benar. Tetapi kunci yang bisa membuka pintu, kunci yang ada gigi-giginya. Kalau kunci tidak ada gigi-giginya, tidak bisa membuka pintu." Artinya apa? La ilaha illallah yang diucapkan seorang muslim yang bisa membuka pintu surga itu haruslah la ilaha illallah yang difahami, yang diamalkan, yang dia konsisten dengannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dahulu Nabi yang mulia berdakwah kepada musyrikin Mekah, orang-orang Quraisy. "Ya qaumi, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah tuflihu, maka kalian akan beruntung. Kenapa kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal, Uqbah ibn Abi Mu'aid, dan lain-lain dari para tokoh Quraisy tidak mau? Kalau hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah cukup. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan? Karena mereka faham, Pak. Karena mereka mengetahui ketika mengucapkan la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Enggak cukup hanya diucapkan, ada konsekuensinya yang harus diyakini, diamalkan, bahkan konsisten sampai mati. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau mengucapkan karena mereka faham. Sebagian kaum muslimin saat ini mereka dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak memahami, tidak konsisten, tidak mengamalkan, sehingga la ilaha illallah yang diucapkan lisannya itu bertentangan dengan perbuatan-perbuatannya. Tidak sedikit perbuatan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang membatalkan la ilaha illallahnya karena ketidakfahaman. Maka kalimat ini, la ilaha illallah ini menuntut siapapun yang mengucapkannya, yang pertama untuk menafikan, yang kedua mengisbatkan. Menafikan bagaimana? Menafikan semua bentuk Tuhan. Tidak boleh. Ya, kita meyakini kecuali hanya Allah saja. Jadi an-nafyu itu ada pada kalimat la ilaha. Kita tolak, kita nafikan segala bentuk Tuhan. Segala macam ilah dalam kehidupan kita. Illallah itu al-isbat. Kita tetapkan hanya Allah satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah dalam hidup ini. Itulah la ilaha illallah yang kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, tafsirnya itu, maknanya itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Hamba-hamba Allah. Untuk memahami tauhid ini penting kita mengkaji la ilaha illallah di dalam Al-Quran seperti apa. Apa yang diinginkan Allah dengan la ilaha illallah, dan bagaimana praktek Rasulullah, para sahabat, para ulama, kaum muslimin dari zaman ke zaman dengan la ilaha illallah ini. Hamba-hamba Allah
La ilaha illallah atau kalimatut tauhid ini intinya ada pada kata ilah. Untuk memahami kalimat la ilaha illallah, intinya ada pada kalimat ilah. Mari sejenak kita buka hati kita untuk mentadaburi sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Jathiyah, surat 45, yang ke-45 ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya? Di ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menegaskan kepada kita bahwa ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya. Disebut kata ilah di sini. Apa maknanya? Kata para ulama ahli tafsir, seseorang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya itu, yaitu dirinya, hatinya, kehidupannya didominasi, dikuasai oleh hawa nafsu itu. Sehingga apapun yang dibisikkan oleh hawa nafsu, dia lakukan. Didominasi oleh hawa nafsu itu. Dan ketahuilah bahwa hawa nafsu itu sering mendorong kepada keburukan. Kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat kepadanya. Bicara nafsu, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu ammarah. Nah, nafsu ammarah ini yang sering memerintahkan kepada keburukan. Seseorang kalau dikuasai oleh nafsu ini, berarti dia menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilahnya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 38. Wa qala Fir'aun, ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Dan Fir'aun berkata, ya ayyuhal mala'u, wahai pembesarku, wahai para menteri-menteriku, ma'alim tulakum, aku tidak nyangka, aku tidak tahu bagi kalian, aku tidak mengetahui bagi kalian, min ilahin ghairi, ada ilah selain aku, ada Tuhan selain aku. Di ayat ini, Pak, Fir'aun mengaku ilah. Ya ayyuhal mala ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui kalau kalian punya ilah selain aku. Fir'aun ngaku ilah. Ini Fir'aun di zaman Musa. Kata para ulama ahli tafsir, apa maksudnya Fir'aun ngaku ilah di sini? Dia ingin segala titah perintahnya itu yang menjadi hukum itu ditaati, dilakukan, dilaksanakan. Dia bikin hukum, tandingan dengan selain hukum Allah. Dia membuat tandingan, bikin aturan dalam hidup ini menandingi hukum Allah. Itulah Fir'aun. Dia dikatakan, dia menginginkan orang-orang Mesir waktu itu tunduk patuh kepada Fir'aun. Ma lakum min ilahin ghairi. Ini dua ayat, banyak ayat-ayat yang lain yang kalau kita tadaburi tidak cukup waktu dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Intinya adalah dari dua ayat ini Allah menegaskan tentang ilah. Apa itu ilah? Ilah itu dari dua ayat ini, dan ini yang dimaktubkan, yang ditulis para ulama dari masa ke masa dalam kitab-kitab akidah mereka. Ilah itu adalah segala sesuatu yang dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya didominasi, dikuasai oleh sesuatu itu.
Jadi yang dimaksud dengan yang dipentingkan kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu yang dipuja, yang dicintai, yang ditakuti, yang diharapkan. Itulah yang dipentingkan. Bahasa mudahnya, ilah itu segala sesuatu yang mendominasi kita. Maka sebuah renungan saudaraku. Kalau ada manusia yang dalam kehidupannya, otak, pikiran, hati, aktivitasnya didominasi oleh keinginan mendapatkan harta tanpa dia mempedulikan halal, haram untuk meraihnya, untuk mendapatkannya, berarti dia sedang berilah kepada harta itu. Banyak orang seperti ini. Kehidupannya, hati pikirannya didominasi oleh harta. Sampai dia langgar hukum-hukum Allah. Dia nggak perhatikan yang haram. Ditabrak saja. Yang penting dapat harta. Dapat fulus, dapat uang. Hati-hati itu. Berarti dia sedang berilah kepada harta. Atau kalau ada manusia, hati, pikiran, kehidupannya didominasi oleh keinginan mendapatkan pangkat, jabatan, kedudukan, tanpa mempedulikan halal, haram dalam cara meraihnya. Disikat saja, sikut kanan, sikut kiri, dihalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan, jabatan. Itu berarti dia sedang berilah kepada jabatan itu dan sebagainya. Sehingga kalau ada orang yang hati, pikiran, kehidupannya didominasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia cintai Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, hanya takut oleh Allah, berarti dia sedang berilah kepada Allah. Nah, itulah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang wajib kita sembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang patut kita takuti kecuali Allah, tidak ada yang kita gantungi kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan aturan dalam hidup ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka orang-orang yang benar tauhidnya, yang benar la ilaha illallahnya, yang dia tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang bertauhid, istiqomah di atasnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa ilah yang disebut di dalam Al-Qur'an, ini kelompok besarnya, yang sering dijadikan tandingan selain Allah sepanjang masa, sepanjang sejarah kemanusiaan. Yang pertama,
Quran menyebutnya alihah. Yang kedua, togut. Yang ketiga, andad. Yang keempat, arbab. Yang kelima, al-hawa. Apa itu alihah? Itulah Tuhan-Tuhan dalam bentuk simbol yang sering disembah oleh manusia, seperti patung-patung, benda-benda mati yang dikeramatkan. Seperti misalkan orang meyakini benda-benda tertentu memiliki keramat, memiliki kekuatan gaib, bisa menolak madarat, bisa mendatangkan manfaat atau kebaikan. Hati-hati. Kalau kita meyakini benda-benda tertentu, benda-benda mati seperti keris, batu ali, kuburan-kuburan, pohon-pohon tertentu, guha-guha tertentu, patung-patung yang disakralkan, yang kita yakini bisa memberikan manfaat, menolak madarat, berarti kita menduakan Allah. Ada orang yang seperti itu, ada. Ya, dia bikin patung dengan meyakini dengan patung-patung itu akan mengundang keberkahan. Waliyadzubillah. Atau dia meyakini membuat kereta tertentu yang akan dinaikin Nyi Roro Kidul, yang dengannya biar berkah kota tersebut. Waliyadzubillah. Yang setiap hari diberikan sesajen. Na'udzubillah. Jangan kemudian berlindung, menyembunyikan kesyirikan dengan dalih kearifan lokal. Ini budaya Sunda. Tidak seperti itu, saudara. Kita orang Sunda. Jangan benturkan syariat dengan adat. Islam itu indah, sejalan. Adat yang benar dijaga oleh Islam, silakan bersandingan. Gak boleh adat itu menyelisih syariat. Apalagi masalah akidah, Pak. Bukan tidak boleh seseorang punya batu ali. Boleh, tidak boleh. Silakan kalau sebatas senang, pakai itu batu ali. Nabi juga memakai cincin. Tapi kalau meyakini batu ali itu bisa menolak madarat, mendatangkan manfaat, diyakini, terikat hati itu, hati-hati. Hati-hati dengan keyakinan seperti itu. Atau kita meyakini keris-keris tertentu. Kalau sebatas beli keris, benda-benda pusaka, disimpan di rumah, hiasan, boleh, silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah meyakini keris-keris itu, benda-benda itu bisa memberikan manfaat, menolak madarat sampai disuguh, pakai sesajen, dimandikan dengan 7 sumur, air dari 7 sumur, kembang-kembang, bunga-bunga tertentu. Hati-hati. Gua-gua tertentu diyakini bisa memberikan manfaat, menolak madarat. Ini kesyirikan namanya, nggak boleh. Syirik itu kezaliman yang paling besar, saudaraku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim." Nak, jangan kamu sekutukan Allah, nak. Jangan kau sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Karena tidak ada yang memberikan manfaat, yang menolak madarat, kecuali hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itulah la ilaha illallah. Mudah-mudahan siapapun dari para pemimpin kaum muslimin yang pernah berbuat seperti itu, semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah bimbing ke jalan yang benar. Dan kita yang melihat kemungkaran seperti itu jangan diam, Pak. Berikan nasihat yang baik. Sampai ke tidak boleh bikin patung di mana-mana, diyakini akan mengundang keberkahan. Ada Nyi Roro Kidul, orang lewat jalan tol harus minta izin ke Prabu Siliwangi. Apa itu maksudnya? Ini bukan kearifan lokal. Kita orang Sunda,
Enggak seperti itu. Orang-orang Sunda punya adat yang sangat sejuk, yang sangat santun, yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu kejawen itu Sunda wiwitan namanya itu. Enggak boleh, saudaraku. Jangan main-mainin kesyirikan. Karena Allah menyampaikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah ampuni dosa selain syirik. Kemudian Allah berfirman di surat Az-Zumar, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan kepada para rasul sebelum engkau. Lain asyrakta, kalau kamu syirik, la yahbatanna amaluka, akan habis, hapus, lebur, hancur amal-amal solehmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang yang rugi. Dan orang yang syirik itu, Pak, kalau dia tidak tobat, dibawa mati itu kesyirikan, maka dia akan kekal di neraka. Na'udzubillah. Itu akidah kita, Pak. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka doalah kepada Allah agar siapapun orang yang berbuat seperti itu diberikan hidayah, dikembalikan kepada al-haq. Hati-hati, karena ini bicara tentang tauhid, ya, lawannya itu syirik. Itulah dakwah semua nabi dan rasul, mengingatkan umat agar meninggalkan syirik, menjauhi syirik, hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Barakallahu li wa lakum, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma ja'alna min ahli tauhid. Allahumma ja'alna min ahli tauhid. Allahumma ja'alna min ahli tauhid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.